orang bertakwa. Ya, ciri-ciri orang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Saya bacakan dulu mulai ayat 133. Nanti kita tanya diri kita masing-masing, Pak ya. Kalau ciri itu ada dalam diri kita, berarti sudah bertakwa. Kalau belum, cirinya ada beberapa nih. Tapi kalau banyak yang belum, berarti saya ini masih belum bertakwa. Nah, terus apa? Perbaiki, mumpung masih diberi kesempatan itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Coba Bapak-bapak perhatikan ayat ini. Tadi saya tanyakan kepada Bapak-bapak dan Bapak-bapak sudah paham. Kemarin kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Terus hubungannya dengan surat Ali Imran ini, Allah sebutkan bahwa ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi Allah perintahkan puasa agar jadi orang bertakwa, kemudian Allah sediakan surga untuk orang yang bertakwa. Berarti dengan kita berpuasa menjadi orang bertakwa, masuk surga. Itu maksudnya. Nah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Nanti kita tanya diri kita masing-masing. Mudah-mudahan semuanya ada dalam diri kita. Kalau ada yang belum, mulai hari ini ke depan kita perbaiki diri kita masing-masing. Ya. Karena saya yakin Bapak-bapak pengen masuk surga kan? Pengen Pak ya? Nah, kalau pengen, kita sekarang berkumpul di masjid ini, kita punya semangat berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Pak ya? Nah, saling mengingatkan. Ayo kita semangat. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi uiddat lil muttaqin tadi disebutkan oleh Allah di ayat sebelumnya, ayat 133. Di ayat 134 Allah menyebutkan orang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini pertama. Berikutnya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini Allah sebutkan perilaku orang bertakwa. Yang pertama, menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi kalau kita bicara harta, tiap orang diberikan rezeki yang berbeda. Ada yang luas, ada yang sempit. Yang luas itu bahasanya itu kebutuhannya. Misalnya katakanlah sebulan itu 10 juta, dia dapatnya 30 juta. Nah itu luas, sisanya banyak. Ya, itu luas. Sempit itu kira-kira kebutuhan 10 juta dapatnya 9, kadang 8, kadang kurang, mari cari tambahan. Nah, itu agak sempit namanya. Ya. Kadang nyari susah. Ya. Nah itu adalah Allah yang menentukan. Tapi orang bertakwa di sini Allah sebutkan dia akan menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya. Jadi memberikan nafkah itu gini Pak. Itu kalau kita itu punya rezeki, kebetulan kebutuhannya adalah 10 juta buat istri dan anak kita,
terus kemudian kok itu 10 juta habis, itu nggak apa-apa. Bahkan kita dapat pahala sedekah karena memberi nafkah istri dan anak. Jadi nggak sempat ngasih ke orang lain nggak apa-apa. Karena memang ya uangnya cuma segitu. Dan Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada kita, kenapa kamu nggak ngasih orang lain? Tidak, karena memang rezekinya cuma segitu. Dan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, sedekah yang paling baik adalah yang diberikan kepada keluarganya, istri dan anaknya. Ini harus kita pahami sama-sama ya Bapak-Bapak. Jangan kita sama istri, sama anak pelit. Pertama temennya traktir makan, traktir ini, jalan-jalan kasih. Bagi-bagi ke teman, tapi sama istri, sama anak pelit. Keliru. Allah mengajarkannya, Islam mengajarkan tidak begitu. Punya itu istri dan anak dulu. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis apa? Suami yang paling baik adalah suami yang paling baik kepada istrinya. Istri ini istrinya loh ya, bukan istri tetangganya, bukan. Istrinya. Jadi kalau bapak pengen tahu si A benar atau enggak, tanya istrinya. Gampang Pak caranya Pak. Jadi kalau bapak-bapak pengen tahu saya nih, Pak Budi ini benar apa enggak, tanya istri saya. Pendapat dia, Pak Budi gimana? Oh itu orangnya, nah misalnya gitu. Berarti bapak bisa menilai saya, Pak Budi cuma ngomong di depan orang tua. Kenyataannya enggak. Gitu Pak. Makanya Nabi katakan, akulah orang yang paling baik pada istriku. Jadi kalau bapak pengen jadi orang yang paling baik, baik sama istrinya dulu. Sama anaknya. Jangan sebaliknya. Baiknya sama orang lain. Salah Pak. Islam mengajarkan yang paling dekat dulu. Istri dan anak. Kalau selama ini belum, perbaiki. Nah, di sini menafkahkan di sini, berarti maksudnya adalah pertama kewajibannya ke istri dan anak. Saya mau nanya ke bapak-bapak nih. Kalau misalnya dia punya kelebihan, ada orang kelebihan nih. Ada yang sedekah 1 juta sama 100.000, pahalanya gede mana Pak? Sebelah sini silakan berpendapat, gede mana pahalanya? Ada orang ngasih 1 juta dan ngasih 100.000, lebih gede mana pahalanya? Sama-sama ikhlas. Nah, saya bilang dulu. Kalau bilang sama-sama ikhlas. 1 juta. Sama sini 1 juta. Sama-sama ikhlas. Ikhlas. Tergantung gimana Pak? Kalau orang miskin, kalau kaya, 100 kecil. Baik. Jadi kalau Nabi sampaikan, ya kalau Nabi kan bicaranya pakai uang zaman dulu. Orang bersedekah 1 dirham dengan bersedekah sekian dinar. Dinar sama dirham itu, dinar itu dari emas, jadi lebih berharga. Sementara dirham itu dari perak, lebih kecil. Jadi sebetulnya pahala sedekah itu tergantung dari apa yang dia miliki. Tergantung sisanya dia, kemampuan dia. Jadi kalau dia punya uang 5.000, dia sedekahkan 2.500, itu separuh dari uangnya dia. Betul kan? Orang yang ngasih 1 juta, dia punya tabungan 1 miliar, kecil. Pahalanya lebih gede yang ini tadi. 2.500. Jawaban Mas ini betul. Gitu. Jadi kita kalau nanti melihat ada orang, kadang kan ada ya di masjid ada sedekah pengajian atau apa itu, masih cuma 5.000. Cuma 20. Nih saya nih 100. Ya 100 itu punya uang 100 juta. Sementara yang 50.000 duitnya cuma 100.000. Bulan itu dia cuma punya sisa 100.000. Diberikan 50.000. Sementara kita yang nyumbang 1 juta, duit di tabungan punya 100 juta, Pak. Allah itu melihat itu, Pak. Ikhlas jelas ya, ikhlas itu harus syarat ikhlas. Paham Pak ya, sini ya. Jadi mulai setelah kita paham ini, jangan meremehkan orang yang kelihatannya ngasih cuma 1.000, 2.000, jangan Pak. Karena bisa jadi itu uang satu-satunya Pak. Dompetnya kosong dibuka, nggak ada apa-apa, tinggal KTP doang, bahasanya begitu. Tapi yang nyumbang 100.000 dibuka, ratusannya masih banyak. Nah, gitu ya. Ini saya bicara pahala. Kalau ikhlas kita anggap samalah, sama-sama ikhlas. Ikhlas itu berat loh Pak. Berat apa ringan Pak? Berat. Nanti kapan-kapan waktunya panjang saya jelaskan. Karena banyak orang yang
tidak ikhlas. Misalnya ngaji begini ya, ngaji. Kalau begini nih termasuk enak, cuma dikasih minum saja. Saya sebenarnya lebih senang begini, kasih minum saja. Kalau dikasih kue itu sebetulnya tingkat keikhlasannya bisa diukur dari situ sebetulnya. Tapi itu kadang bisa orang jadi nggak ikhlas. Pas ngaji begini, kadang kue itu kan nyebarnya nggak bisa sama, betul ya? Nah, waduh, itu ada jeruk, ada apa? Saya pengen naruhnya kok nggak di situ, sebelah sana. Aduh, partner, waduh jauh. Apalagi yang dikasih cuman sini dikasih itu, waduh ya dikasih yang ngomong doang. Jadi nggak ikhlas, Pak. Kadang dibagi nggak dapet, waduh, saya kok nggak dikasih, nggak dapet ya. Itu keikhlasan itu luar biasa. Nanti kapan-kapan kita bahas. Kembali ke sini lagi. Jadi yang pertama cirinya tanya ke kita. Kalau kita itu sering menafkahkan harta kita, baik lapang maupun sempit. Ya kalau sempit ya pas kondisi itu ada yang udah dipakai. Jangan di eman-eman. Kalau memang butuh nih buat keluarga, pasti kasihkan. Saya terus terang Pak ya, dulu pernah punya tetangga itu pelit banget. Bukan tetangga sekarang dulu. Itu sama istrinya, pelitnya minta ampun. Hitung-hitungan. Dan di dalam hadis pun ada seorang sahabat Nabi, zaman sahabat Nabi, seorang sahabat wanita nanya kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, suami saya ini pelit bener. Saya dikasih jatah itu kurang buat biaya saya dan anak saya. Boleh nggak saya ngambil uang untuk itu? Nggak usah ngomong suami saya. Nabi bilang apa? Boleh. Ambil saja, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau orang ngambil, kayak si istri tadi ngambil duit suaminya karena misalnya untuk biaya makan itu katakanlah misalnya 2 juta, ternyata dikasih cuma 1 juta, 1 juta lagi dia ngambil, itu ngambil nggak dosa Pak? Karena dia ngambil haknya Pak. Haknya dia, itu hak dia mengambil nggak apa-apa. Harusnya kita ini yang jangan menahan hak istri, anak, orang-orang miskin. Nah, kalau kita diberi lebih, keluarkan zakat yang wajib. Kalau memang sudah memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah punya harta sebanyak, kalau emas itu 85 gram emas. Nah, sekarang emas ini kan harganya sudah 1, berapa 9 ya. Ya, kira-kira misalnya 150 juta atau 150 juta. Kalau punya uang sebesar itu, sudah selama setahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, mengeluarkan 2,5% itu bukan uang kita, Pak, sebetulnya. Kita kan jadi eman-eman, pelit, itu karena mikir, kok uang saya keluarkan ya? Itu pikiran kita harus kita rubah, Pak. Uang yang kita keluarkan itu adalah bukan uang saya. Itu uang fakir miskin yang dititipkan kepada saya oleh Allah. Harus saya kasih haknya. Jangan ditahan. Jadi kita jangan bangga kalau bisa zakat, itu jangan bangga Pak. Karena itu cuma menjalankan amanah wajib. Tapi kalau Anda misalnya ngasih lebih, nah itu prestasi Pak. Prestasi. Jadi kalau kita sholat Isya itu belum prestasi sebetulnya Pak. Sudah taat tapi nilainya pas-pasan itu. Nah kita punya nilai lebih ketika tambah sholat sunnah. Kalau kita puasa Ramadan itu belum prestasi Pak. Itu baru menjalankan perintah. Karena kalau tidak disiksa. Nah, kita punya prestasi saum, puasa ketika puasa sunnah. Nah, kayak gitu. Kita haji itu belum prestasi, Pak. Itu wajib. Kita bisa prestasi ketika melakukan yang sunnah, yaitu umroh. Nah, itu. Itu masing-masing ada wajib, ada sunnahnya, Pak. Jadi kalau kita itu mengeluarkan harta, zakat itu bukan prestasi, karena itu memang harus dikeluarkan. Kita punya prestasi itu ketika memberikan kelebihan sedekah, kasih. Terus gitu. Nah, gitu. Nah, ketika seseorang itu di waktu lapang dan sempit sudah bisa menafkahkan hartanya, dia tidak hitung-hitungan, tidak pelit, maka ini sudah termasuk ciri orang yang bertakwa. Orang pelit itu, Pak, sebetulnya kalau ditanya, dia nggak suka loh. Kalau punya teman
pelit Pak. Ya, coba aja. Kalau Anda punya teman pelit, dia punya teman pelit nggak suka dia. Tapi anehnya dia kok bisa pelit. Padahal punya teman pelit itu dia nggak suka. Ya, luar biasa. Kamu kok pelit? Ya kamu juga pelit ya. Sesama pelit malah ribut. Sesama pelit jadi ribut. Nah itu yang pertama ya. Nah bapak-bapak nanya, saya ini bicara harta sudah oke belum nih? Aduh kok belum? Besok perbaiki. Gak usah jauh-jauh Pak kalau mau perbaiki. Ke istri dan anak dulu. Kalau jatahnya yang paling kurang tambah ini, tambahin. Nanti istrinya kaget. Ben baik, udah kasih saja. Kasih lebih nggak apa-apa. Jadi kalau butuhnya, tanya istrinya, butuh berapa sebulan? 5 juta. Nih, 6 juta. Senang nanti istrinya. Senang. Didoain. Terima kasih Mas. Luar biasa. Itu. Ya. Lebih baik kita itu betul-betul menjalankan perintah Allah, perintah Rasul dari yang paling dekat dulu. Kemudian yang berikutnya, ciri yang kedua, ini kalau yang pertama belum diperbaiki. Yang kedua adalah orang yang menahan amarah. Jadi kalimat ini diperhatikan, menahan amarah. Menahan marah, ya kalau bahasa kita gitu. Berarti setiap orang punya marah. Pak. Jadi kalau orang itu tidak marah, bukan karena dia nggak punya marah. Bukan, karena bisa menahan. Nah, ini kita tanya ke diri kita nih. Kalau kita sedikit-sedikit konslet, sedikit-sedikit tensinya naik, sedikit-sedikit ngamuan, gampang marah, gampang nesu gitu. Nah, berarti belum bertakwa.